Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial Tegar TV. Kali ini bersama Elok Faikoh Septining Ratri MSB, Manajer Komunikasi dan TJSL, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT PLN Wilayah Unit Induk Distribusi Lampung. Ya, selamat datang nih Mbak Elok nih. Ya, senang Mbak Elok bisa hadir di Tegar TV. Tema kita kali ini adalah PLN memperingati Hari Pelanggan 4 September 2022 lalu. Ya, tapi sebelum kita bicara soal tema ini Mbak Elok, ini perlu dijelaskan juga kepada pemirsa Tegar TV. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai bidangnya Mbak Elok ini apa yang sudah dilakukan atau dan akan dilakukan? Silakan Mbak. Ya, jadi pemirsa Tegar TV, Pak Umar, bisa sedikit saya jelaskan ya terkait dengan bagian yang saya handle ini di PLN Unit Induk Distribusi Lampung. Kebetulan saya di bagian komunikasi dan TJSL. Betul tadi kata Pak Umar bahwa kami mengelola kegiatan-kegiatan yang dulu mungkin istilahnya lebih terkenal dengan istilah CSR ya, Social Responsibility. Nah, kemudian di bahasa Indonesia kan menjadi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tentu selama tahun 2022 ini dan tahun-tahun sebelumnya kita ada program-program Pak. Jadi program-program yang dijalankan yang berkaitan dengan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan bagi lingkungannya, baik itu lingkungan PLN Unit Induk Distribusi Lampung. Betul. Jadi untuk di tahun ini kebetulan kita juga diamanatkan 3 program dari Kementerian BUMN. Jadi seluruh BUMN itu memiliki program yang sama. Yang pertama adalah program yang concern terhadap bidang pendidikan, kemudian bidang lingkungan dan pengembangan UMKM. Jadi di tahun ini kita fokus di 3 hal. 3 hal itu ya, TJSL itu ya. TJSL-nya masuk ke 3 hal tersebut. Tanggung jawab Mbak Elok itu fokus pada 3 itu ya, pendidikan. Betul, untuk program CSR sendiri itu difokuskan pada 3 program tersebut. Selain kan mungkin selama ini kan biasanya kita juga mengenal istilah CSR itu jadi kayak jadi seperti apa ya, charity gitu ya. Jadi sumbangan. Nah, bukan seperti itu lagi sekarang bentuknya. Jadi memang harus per program dipetakan kepentingannya, kemudian tingkat urgensinya seperti apa, kemudian juga manfaatnya bagi masyarakat. Dan itu terus tidak hanya selesai sampai di pemberian saja, kita juga terus melihat bagaimana perkembangannya gitu, apakah kebermanfaatannya sejauh apa. Kebermanfaatannya, dampaknya betul, jadi dinilai juga gitu terhadap program itu tadi. Tapi ini karena kan sudah bulan September ya besok ya 2/3 lah. Itu kira-kira apa yang sudah dilakukan di bidang pendidikan atau UMKM, kira-kira apa coba? Kalau untuk di bidang pendidikan kebetulan kita juga sudah ada beberapa desa, terutama desa yang mungkin agak terluar ya. Jadi kita membangun perpustakaan di situ, membantu pengembangan perpustakaannya. Kemudian ada juga pengembangan pendidikan usia dini. Jadi di desa tersebut kebetulan memang belum ada wadah untuk masyarakatnya untuk menimba ilmu, padahal di sana itu memiliki tenaga pengajar gitu ya. Sebenarnya sumber dayanya cukup, tetapi karena belum ada wadahnya, jadi kita sama-sama mengupayakan agar di sana bisa terbentuk wadah untuk pendidikan usia dini tersebut. Jadi banyak juga ya tanggung jawab sosial yang sudah dilakukan PT PL ya. Itu di bidang pendidikan. Kalau untuk di bidang lingkungan sendiri kita ada beberapa program juga Pak, untuk ada pemanfaatan daerah aliran sungai. Kita juga mengembangkan, kemarin di WS Kampung kita bantu untuk pengelolaan sampahnya gitu. Kemudian kita juga concern terhadap ekosistem mangrove yang ada di Petengoran. Nah, itu juga kita sudah tahun kedua kita di sana. Sudah lakukan. Iya, jadi yang berkelanjutan Pak. Jadi diharapkan seperti itu, karena kalau untuk tanggung jawab sosial yang selama ini hanya sampai ke pemberian saja, itu kan nanti kebermanfaatannya itu nggak bisa dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat. Nah, kita coba untuk bisa menjadikan program yang berkelanjutan. Betul. Kalau di bidang UMKM itu ya? Betul, kalau di bidang yang satu lagi di bidang UMKM, kita juga concern terhadap pengembangan UMKM yang ada di Provinsi Lampung ya. Terutama kita memiliki namanya Rumah BUMN. Jadi itu adalah amanah dari Kementerian BUMN juga. Kebetulan PLN Unit Induk Distribusi Lampung ini diberikan mandat untuk
mengelola rumah BUMN yang ada di Bandar Lampung. Iya, Gitu. iya. Jadi di sana adalah wadah bagi UMKM untuk saling bertukar informasi. Kita juga di situ memberikan pelatihan-pelatihan gitu bagi UMKM yang memang mau meningkatkan kapasitasnya. Gitu. Jadi bahkan sekarang juga kita sudah membuat pojok nomor induk berusaha, karena sekarang kan UMKM ini untuk bisa maju nih ke sertifikasi halal misalnya, kemudian ke mengambil sertifikat IRT dan lain sebagainya, itu harus memiliki NIB terlebih dahulu. Jadi itu seperti NIK-nya untuk kita KTP gitu ya, nomor induk berusaha ini itu. untuk pengusaha ya. Betul. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran bagi para UMKM itu di sanalah kita membuat pojok NIB. Jadi di setiap hari Rabu kalau nggak salah saya itu di rumah BUMN Bandar Lampung itu membuka jasa konsultasi untuk pembuatan NIB tersebut. Jadi mewadahi para UMKM yang tergabung dalam rumah BUMN untuk bisa mendaftar. Jadi paling tidak mereka tahap awal untuk proses selanjutnya itu sudah bisa gitu. Sudah ada surat. Sudah ada surat itu. Jadi secara perizinan itu sudah oke lah untuk melangkah berikutnya gitu. Jadi diharapkan dengan para UMKM ini melek akan proses perizinan, nanti dia bisa kalau misalnya mau masuk bisa mengembangkan diri, mau masuk ke supermarket gitu, misalkan dia harus memenuhi sertifikasi halal dan sebagainya. Itu UMKM itu juga ada di PLN Mobile ya Mbak ya? Oh betul, jadi UMKM itu bisa mendaftarkan dirinya juga untuk berdagang. PLN menghimpun UMKM. Iya, UMKM yang di bawah binaan kami itu kita coba masukkan ke dalam marketplace yang ada di fiturnya di PLN Mobile. Memang tetapi memang masih dalam tahap pengembangan Pak. Jadi belum semaksimal mungkin kayak seperti e-commerce lainnya gitu kayak Shopee, Tokopedia, tapi ini sebagai tahap awal kita untuk memwadahi mereka juga supaya bisa menjajakan barang dagangannya di PLN Mobile juga. Jadi bisa satu aplikasi saja. Kedepannya diharapkan bisa semuanya terdaftar, kemudian kemudahan aplikasi juga bisa dirasakan bagi masyarakat. Cukup banyak juga ini Mbak di TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tapi memang itu perlu juga diinformasikan kepada masyarakat, khususnya pemirsa Tegar TV. Betul. Artinya bahwa apa yang sudah dilakukan sumbangsi PLN terhadap masyarakat, barangkali gitu ya, Mbak Elo ya. Iya, jadi bukan hanya sumbangsi sih Pak, tapi karena kita kan berusaha gitu ya, memiliki produk yang dijual, kita juga harus memberikan kebermanfaatan. Intinya itu sebenarnya kebermanfaatan atas keberadaan kita gitu. Jadi PLN ini tetap ikut hadir di masyarakat gitu. Jadi jangan sampai kita cuma menjual listrik aja gitu, tapi nggak mempedulikan lingkungannya seperti apa gitu. Ini yang terakhir di sesi pertama nih Mbak Elo. Ini kan kita sesuai tema ini Hari Pelanggan. Betul. Hari Pelanggan ini yang 4 September kemarin. Itu apa yang sudah dilakukan khususnya PLN unit induk Lampung itu terhadap Hari Pelanggan kemarin? Ya untuk memperingati tadi selain kita memiliki lingkungan, kita juga memiliki pelanggan yang harus kita jaga ya Pak. Yang harus tetap apalagi Hari Pelanggan. Apalagi Hari Pelanggan Nasional untuk memperingati itu. Ya karena PLN juga tidak bisa terlepas dari pelanggan, kita sangat memerlukan pelanggan, jadi kita memberikan apresiasi sedikit bagi masyarakat gitu ya. Jadi untuk perayaan Hari Pelanggan sendiri kita melakukan kunjungan tanggal 4 ya? Tanggal 4 tapi secara rangkaiannya sampai sekarang masih berlangsung. Jadi ada beberapa kegiatan yang secara PLN pusat itu sudah dicanangkan kegiatannya, nanti di unit-unit juga bisa mengikuti, diantaranya kunjungan ke pelanggan gitu. Jadi karena kita kan memiliki wilayah yang cukup luas Pak, sampai satu provinsi Lampung ini, masing-masing unit pelaksana pelayanan pelanggan di Metro, Kota Bumi, Tanjung Karang terempak gitu ya iya, jadi mereka menjadwalkan masing-masing untuk mengunjungi pelanggan-pelanggannya. Jadi untuk memberikan apresiasi bagi pelanggan, dan kita minta juga testimoni pelanggannya selama ini, masukan, saran yang kita perlu minta langsung kan selama ini. Dan itu memang setiap tahun ya? Iya, kalau Hari Pelanggan Nasional kan ditetapkan setiap tahun. Iya, program yang dilakukan juga setiap tahun juga ya? Setiap tahun. Jadi kurang lebih setiap tahun kita melakukan kunjungan pelanggan, tapi tidak hanya untuk memperingati Hari Pelanggan sebenarnya Pak. Jadi ini hanya bentuk apresiasi kita. Kalau untuk kunjungan pelanggan sendiri sebenarnya
setiap bulan, setiap ada kesempatan menarik, gitu ya. kita juga melakukan hal tersebut untuk menjaga tetap engagement kita ke pelanggan. Dan mengambil masukan, menerima Ya, masukan itu yang barangkali. penting juga testimoni, kemudian testimoni. kritik dan saran, karena Oh. selama kita melayani pelanggan tuh pasti ada saja sisi pasnya gitu atau tidak puasnya masyarakatnya, itu yang coba Iya. kita ambil. Ya, menarik Mbak Elo. Iya. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Iya, siap. Ya Mbak Elo. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini pembicaraan kita dengan Elo Faikoh Septining Ratri MSB, Manajer Komunikasi dan TJSL. Di sesi pertama kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.